Kamu pernah mikir, gimana sih awal mula bumi ini tercipta? Kita jalan-jalan sedikit ke dunia yang penuh misteri dan keajaiban, khususnya dari sudut pandang agama Islam. Nah, siap-siap ya, karena kisahnya nggak cuma soal tanah dan batu yang nempel-nempel aja. Ada fakta-fakta yang mungkin bikin kamu mikir ulang tentang keberadaan kita semua. Jadi pertama-tama, mari kita bayangkan sesuatu. Sebelum bumi ada, apa yang ada? Kalau kita lihat Al-Quran, ternyata bumi nggak langsung jadi kayak sekarang loh. Di surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman bahwa awalnya, langit dan bumi itu belum terpisah, seperti satu kesatuan. Bayangin deh, bumi dan langit dulunya menyatu, terus dipisahkan secara ajaib oleh Allah. Nah, kamu pernah dengar nggak kenapa bisa dipisahkan? Ini loh yang bikin penasaran banget. Proses pemisahan ini bukan sekadar fisik, tapi juga penuh makna. Langit dan bumi itu awalnya satu masa, yang sangat berbeda dari apa yang kita tahu sekarang. Dalam tafsir, para ulama jelaskan bahwa peristiwa pemisahan ini menggambarkan awal mula, adanya ruang dan waktu, dan menandai dimulainya ciptaan yang tertata rapi. Jadi nggak cuma soal materi, tapi juga dimensi kehidupan yang kita jalani sekarang. Lanjut, apa sih bahan dasar pembentukan bumi menurut Islam? Banyak yang berpikir bumi terbentuk dari debu dan tanah biasa, tapi ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Surah Al-Anbiya 30. Air guys. Jadi, ada kaitan erat antara air dan proses penciptaan bumi. Kalau kamu pernah lihat eksperimen fisika, air itu sangat esensial untuk segala bentuk kehidupan dan pembentukan materi. Dari air ini, segala yang ada di bumi mulai terbentuk. Pernah nggak kamu bayangin gimana bumi yang awalnya kosong dan gelap itu berubah jadi planet yang penuh kehidupan? Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah berkata, Dia menciptakan bumi dan menjadikan gunung-gunung di atasnya agar bumi nggak berguncang. Jadi, gunung-gunung itu ternyata punya fungsi penting, bukan cuma untuk keindahan, tapi juga menjaga kestabilan bumi. Nah, fakta ini bikin aku mikir, betapa detailnya rancangan Allah dalam menciptakan bumi, semuanya punya tujuan. Ngomong-ngomong soal gunung, ada yang unik nih. Dalam hadis, Rasulullah juga menyebutkan bahwa bumi pernah diciptakan dalam bentuk cairan, kayak magma yang sangat panas. Bayangin, bumi kita dulu kayak bola api raksasa yang perlahan mendingin dan membeku. Proses ini tentu aja lama banget, dan menunjukkan bahwa penciptaan bumi itu nggak instan, tapi penuh proses dan kehikmatan. Oh iya, jangan lupa. Ada juga ayat yang membahas tentang lapisan-lapisan bumi. Dalam surah At-Tariq ayat 6-7, Allah menyebutkan bahwa bumi ini punya lapisan-lapisan. Ini bisa dihubungkan sama ilmu geologi modern yang menyatakan bahwa bumi punya lapisan kerak, mantel, dan inti. Keren kan? Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran yang sangat akurat jauh sebelum ilmu pengetahuan modern muncul? Tapi tunggu dulu, masih ada yang lebih bikin penasaran. Menurut Islam, alam semesta dan bumi itu diciptakan dalam waktu 6 masa, yang sering disebut 6 hari, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 54. Tapi jangan bayangin hari, seperti hari kita sekarang. Hari di sini artinya fase atau periode yang sangat panjang, yang nggak bisa kita ukur dengan jam dan kalender manusia. Jadi, proses penciptaan ini sangat-sangat bertahap dan penuh hikmah. Sekarang, coba bayangkan, semua fakta ini barengan. Bumi dan langit dulunya menyatu, dipisahkan dengan perintah Allah, mulai dari air sebagai bahan dasar, lalu perlahan berubah menjadi planet yang stabil dengan gunung-gunung sebagai penopangnya. Semua proses itu berjalan dengan sangat rapi dan penuh makna, bukan kebetulan. Nah, gimana? Seru dan bikin mikir kan? Kita jadi sadar bahwa di balik keberadaan bumi yang kita pijak ini, ada rencana dan ciptaan yang luar biasa dari Allah SWT, bukan cuma asal-asalan, tapi penuh perhitungan dan tujuan mulia. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang kisah-kisah unik dan mendalam seputar agama, sejarah, dan ilmu pengetahuan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Aku bakal bawain video-video yang bikin kamu makin paham dan makin penasaran tentang dunia yang kita tinggali ini. Yuk, jadi bagian dari perjalanan kita menguak misteri ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah nonton.